Korea belum? Oh, belum ada ya. Oke, asik ya. Nanti kalau Anda ada kesempatan gitu ya, bolehlah main-main ya ke Korea, jalan-jalan gitu kan. Anyway, saya tuh sering sekali tuh ya jalan-jalan ke luar negeri, dibayarin ya. Ini salah satunya ke Korea Selatan ini ya, saya dibayarin. Terus saya ke Hong Kong itu sering ya. Saya sudah di Hong Kong itu bolak-balik sering itu juga dibayarin. Ya. Nah nanti hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini nanti saya akan berangkat lagi ke Hong Kong. Ya. Karena saya kebetulan juga ngajar. Ya. Saya ngajar di di UT Hong Kong. Ya, saya juga ngajar di UT Hong Kong. Hmm, oke, itu yang berkesan. Ya itulah pokoknya beberapa prestasi ya. Satu juga sering dapat beasiswa ya. Saya juga sering dapat beasiswa. Dulu waktu saya kuliah S1 itu ya, saya itu dapat beasiswa dari Van de Venter ya. Van de Venter. Di Van de Venter itu uh, organisasi dari Belanda ya, organisasi dari Belanda. Saya dapat beasiswa. Terus waktu saya kuliah S2 ya, di Taiwan, saya juga dapat beasiswa. Ya, enak ya, dibayarin terus. Nah, terus S3-nya ini saya juga dapat beasiswa. Ya, ya karena apa ya? Selalu ingin berusaha lah, jadi dikasih jalan. Kan kita kalau mau usaha kan pasti ada jalan, ya kan? Uh, terus ini ya beberapa penghargaannya. Ya, ini penghargaannya, piagam-piagamnya. Ini transkrip nilai ya, transkrip nilai. Oh, ini yang untuk apa ini? Oh, ini yang untuk ekonomi ya, yang untuk manajemen 3,94 ya. Fotonya di zoom. Nih. Ini belum ketemu ya. Nanti kita ketemu tanggal 5 Oktober ya kan. 5 Oktober nanti kita akan ketemu. Nilainya 3,9. 3,94. Oh, kalau ini yang apa ini? Oh, ini untuk yang bahasa Inggris ya. Kok pecah ya di sini ya gambarnya ya. Oh, tanggal 21 ya, mundur ya. Oh, 21 ya, 21 Oktober ya, bukan 5 Oktober ya. Oh enggak deh. 5 Oktober itu saya TTM di Hong Kong. Oh iya, 21 ya. Eh, 21 September oh ya, 21 September ya. Oh iya, 21 September. Kita ketemu di kelas. Ya. Oke, itu kurang lebih perkenalan diri saya. Oke. Kalau misal Anda mau tanya-tanya ya silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau apa itu? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bagian kedua. Oh, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik, Sar? Belajar bahasa Inggris yang baik itu ya belajar aja. Jadi sebetulnya belajar itu disesuaikan dengan kesenangan kita ya. Kalau misal Anda senangnya nulis gitu ya, ya belajarlah sambil nulis. Misalnya Anda senang bikin diary gitu ya, atau siapa dulu Mbak Samrotun ya yang lagi sakit itu ya, senang bikin puisi in English gitu kan. Kalau misal senangnya dengerin musik, ya dengerin musik in English. Terus misalnya senangnya update status di Facebook ya, update lah in English. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi tips ya. Jadi kalau belajar ya kita harus menikmati kan. Terus tadi umurnya saya sekarang berarti 20. Nanti saya Desember 28. Terus hobinya apa ya? Saya tuh suka nyanyi ya. Kebetulan pernah sih beberapa kali ikut nyanyi lomba gitu. Tapi nggak menang. Pernah dulu menang waktu ikut vokal grupnya SMA. Tapi cuman juara favorit. Ya pernah juga saya ikut, tapi masuk final aja sih ya. Masuk final di Taiwan waktu itu ya, saya ikut nyanyi. Terus apalagi nih, ada yang tanya. Yo, apalagi yang mau tanya? Sudah semua ya. Oh nih, Mister ke Korea ngajar mahasiswa UT. Oh enggak, saya enggak ngajar di UT Korea. Ya, saya cuma ngajar di UT Taiwan dan di UT Hong Kong. Soalnya kalau di UT Korea sudah ada pengurusnya sendiri ya. Jadi nggak ada. Cuman UT Taiwan dan UT Hong Kong aja. Oke, apalagi? Ada yang mau tanya? Strateginya biar cepat bisa speaking. Sebenarnya kalau speaking itu gampang, tapi speaking yang Anda benar ngomongnya itu yang susah gitu ya. Yang sesuai dengan grammar, structure itu susah. Kadang ada orang yang kayaknya ngomongnya Inggris tuh bagus, tapi padahal kalau Anda dengerin benar-benar itu strukturnya, grammarnya itu amburadul ya. Kayak contohnya sih itu ya, siapa, Vicky itu ya, yang siapa itu, suaminya si itu loh, siapa itu yang Vicky yang beberapa waktu lalu booming itu kan kalau orang lihat kayaknya bahasa Inggrisnya kan bagus itu kan, speakingnya oke gitu kan. Nah tapi ternyata enggak gitu kan, ternyata grammarnya banyak yang keliru. Nah jadi strateginya kalau Anda ingin bisa cepat bisa speaking yang benar sesuai dengan structure grammar, ya Anda harus belajar grammarnya dulu ya, supaya nggak ngisin-ngisini gitu ya, supaya nggak malu-maluin gitu kan. Kayaknya ngomongnya benar tapi grammarnya salah. Jadi Anda harus menguasai grammar. Nah ini saya sebagai tutor untuk struktur 1 ini punya tanggung jawab yang besar ya. Saya punya tanggung jawab yang besar supaya Anda grammarnya itu kuat gitu ya. Kebetulan kalau saya pribadi sih saya merasa punya kemampuan grammar yang oke lah ya.
Ya, jadi saya pikir saya pede-pede aja kalau masalah grammar. Ya, di grammar itu nomor satu. Terus apalagi tadi ada pertanyaan apa? Ini soalnya papan papan chattingnya agak lemot, jadi kalau mau, oh sir bisa nulis Mandarin juga ya? Ya sedikit-sedikit lah ya, bisa lah ya. Itien ya. Soalnya sudah 2 tahun juga tinggal di Taiwan, masa ya nggak bisa ya? Ya bisa lah sedikit, tapi pasti saya kalah dengan mbak-mbak BMI ya. Mbak-mbak BMI lebih lancar pasti untuk Mandarinnya, soalnya dipakai terus ya, dipakai terus di waktu kerja, dipakai terus. Sedangkan kalau saya sendiri kan pakai Mandarin kalau misal mau beli apa gitu tok kan, nggak sampai yang pakai sehari-hari, enggak. Kekurangan dan kelebihannya, kelebihan itu mungkin saya pokoknya mungkin lebih ke karakter gitu ya. Saya senang. Oh, oke. Itu teman-teman barunya sudah datang. Kelebihan saya mungkin saya ke itu ya, kalau ke senang senang apa ya, senang, nggak senang kalau nggak produktif gitu ya, senangnya melakukan apa gitu kan ya, pokoknya yang produktif gitu kan. Terus juga saya multitasking gitu ya, multitasking. Jadi saya tuh uh, senang melakukan banyak hal gitu ya, banyak hal gitu kan. Nah ini juga jadi kekurangan saya gitu ya, kekurangannya karena saya senang banyak melakukan banyak hal, akhirnya kekurangan saya adalah nggak fokus. Gitu ya, nggak fokus. Itu yang jadi kelemahan dan kelebihan saya gitu ya. Karena memang saya kadang kalau nggak melakukan apa-apa tuh merasa nggak produktif gitu loh ya, merasa nggak produktif di seperti sekarang gitu ya. Saya juga kuliah ini ya, saya kuliah juga, saya ngajar di UT juga, saya juga punya kursus privat ya. Ya sekalian saya mau tawarin ini ya, untuk mbak-mbak atau teman-teman di sini yang mau kursus privat sama saya juga bisa ya. Kebetulan ini saya sudah bikin 3 kelas ya. Ada yang dari manajemen gitu ya, ada yang manajemen. Kalau manajemen kan mereka bahasa Inggrisnya kan kurang gitu kan. Ada yang minta les sama saya, Pak saya mau belajar bahasa Inggris. Ya sudah, kalau mau Anda, tapi saya nggak mau kalau ngajar seorang gitu, saya nggak mau ya, karena saya biayanya sedikit gitu ya, biayanya sedikit. Kalau saya cuma ngajar satu orang, enggak lah ya, biayanya cuma 50 NT per sekali pertemuan ya, untuk 90 menit. Nah biasanya itu online kita ya, biasa pakai bisik, kita biasa pakai ya kayak gini lah, pokoknya kita online, bisa ada pakai Skype juga. Jadi saya bilang, Mbak kalau misal mau belajar bahasa Inggris ya nggak apa-apa, tapi Mbak koordinir temennya sendiri. Nanti kalau misal yang ikut berapa orang, ya kan, ikut berapa orang, hari apa, beritahu saya. Nah saat ini sudah ada 3 kelas nih ya, saya sudah buat 3 kelas. Dulu saya bikinnya free, dulu saya kasihnya free, saya ngajar free. Nah tapi kalau free itu kadang nyepelek gitu, itu bahasa Indonesianya apa ya, kadang kayak nggak niat gitu loh, karena kan aku nggak bayar kok gitu kan ya, aku nggak usah tenanan nih, sungguh-sungguh, nggak usah sungguh-sungguh, nggak bayar gitu. Nah jadi saya pikir oke, saya bayar tapi tetap nggak membebani gitu kan, saya tetap bayar tapi nggak membebani gitu kan. Kalau 50 NT kan kayak sepertinya enggak ya, sepertinya nggak terlalu berat kan, 50 NT untuk sekali pertemuan. Nah terus ya sudah, ini sudah ada 3 kelas berjalan,
saya mau buat kelas lagi dengan UT Hong Kong. Jadi ada, sorry, saya sebentar. Oh iya, nothing right. Halo, sorry, ini soalnya ada yang cari saya. Nah, jadi seperti itu ya. Dulu saya bikin free tapi terus kayak kurang ada gairah gitu ya. Akhirnya udahlah saya kasih charge tapi nggak terlalu membebani juga gitu kan. Nah, terus saya minta ya sudah dikoordinir aja gitu ya, dikoordinir. Nah, kebetulan saya kan ngajar juga manajemen kan, belajar juga manajemen. Nah, akhirnya nanti saya masukkan materi-materi manajemen. Jadi yang les sama saya dapat dua ilmu ya. Bahasa Inggrisnya dapat, manajemennya dapat. Nah, itu keuntungan kalau belajar sama saya gitu kan. Karena saya backgroundnya juga ada manajemen gitu kan. Terus ini saya juga mau buat di UT Hong Kong. Ada beberapa yang minat juga. Ya, ini saya sedang mengumpulkan mahasiswanya. Sampai sejauh ini ada 3 atau 4 yang berminat untuk bergabung gitu kan. Skype ya. Iya, biasanya saya kalau itu pakai Skype juga sih, ya, pakai Skype. By the way, ini suara saya masih putus-putus ya? Masih putus-putus ya? Waduh, payah nih ya. Saya nggak tahu ini masalahnya di mana, di jaringannya atau di speaker, di headset saya atau apa, saya nggak ngerti. Dan ini saya juga baru pakai pertama kali ya, menggunakan program ini ya, sistem baru ini baru pertama kali. Saya juga nggak gitu ngerti. Anyway, kalau misal mau pakai Skype ya, pakai Skype, saya perlu pastikan dulu, saya perlu tanya ke pengurus dulu apakah boleh gitu ya. Takutnya kan kita harus pakai ini gitu loh. Nah, coba nanti saya tanyakan, kalau memang lebih lebih enak pakai Skype ya nanti kita bisa pakai Skype, tapi saya perlu konfirmasi dulu kan ke pengurus apakah boleh. Ya takutnya nggak boleh gitu kan. Nanti coba cari solusinya. Sementara ini kita pakai ini dulu ya. Sambil nanti saya komunikasikan ke mana, ke pengurus. Biasanya kemarin itu saya ngajar juga ya, ngajar privat ya, pakai Visik ya. Jadi sebelum pakai sistem ini kita itu pakai Visik ya, pakai Visik itu lebih baik malah. Kemarin saya ngajar nggak ada masalah, suara jelas, terus ya jelas, baik gitu loh. Nah, tapi sejak semester ini menggunakan ini, sistem ini. Ya oke, jadi tadi ya, kembali lagi ke kelebihan dan kekurangan itu sudah terjawab berarti ya. Sudah terjawab. Terus kalau Anda mau misal ada yang tertarik ingin privat dengan saya, Anda
ngomong aja ke saya, terus mungkin bisa teman-temannya dikoordinir sendiri. Ya, terus nanti Anda sampaikan, Pak, kami ya, kami ada, bisa hari ini bisa nggak gitu ya. Tapi kalau misal waktunya pas ya kita bisa atur gitu. Halo, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya? Ada pertanyaan? Caranya bayar biasanya saya kirim aja lewat pos. Nah gini caranya bayar, biasanya saya hitungnya per 10 pertemuan. Jadi Anda bayar dulu 10 pertemuan. Nah nanti selesai kita lanjutkan ke berikutnya 10 pertemuan lagi ya. Nah nanti untuk cara bayarnya Anda bisa kirim aja lewat pos ya. Jadi kalau satu pertemuan 50 NT kan, kalau 10 pertemuan itu berarti 500 ya, Anda poskan aja ya. Anda bisa pakai Kuahau ya. Kalau Kuahau itu kan mahal tuh ya, Kuahau kan mahal, Anda bisa kirim pos yang biasa aja. Saya pikir kalau cuma 500 NT nggak masalah ya, aman lah kalau di sini, nggak akan terlalu gimana gitu ya. Kalau belajarnya terserah. Kalau yang privat Anda mau pakai Skype nggak apa-apa kan, nggak ada hubungannya dengan UT. Pakai Skype boleh, Anda mau pakai Wisik ya boleh, terserah. Biasa pembayaran saya prefernya kita buat 10 kali dulu ya, 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan hanya 500 NT ya kan, 500 NT tapi kan nggak berat lah untuk Anda kan. Kalau 500 NT kan nggak seberapa ya. Nah nanti kalau misal ia mau, Anda segera hubungin saya, Anda buat kesepakatan harinya hari apa. Soalnya nanti kalau sudah dicup sama kelas lain kan nggak bisa ya. Saat ini aja sudah ada 3 kelas gitu kan. Privat tuh maksudnya one on one gitu, satu orang gitu. Saya nggak mau kalau cuma satu orang ya. Saya lebih suka kalau lebih kelompok gitu, lebih enak gitu kan. Nanti kalau satu-satu saya ngecasnya mahal, Anda kasihan gitu. Saya juga nggak tega kan kalau ngecasnya kemahalan. Jadi kalau saya pikir kalau kelompok kan ya lebih bisa jatuhnya lebih murah gitu kan. Nah, cuman kalau kelompok sih memang nggak enaknya itu kadang Anda harus bisa hadir gitu kan. Sebetulnya nggak harus juga sih. Soalnya juga akan saya rekam kok. Jadi seandainya Anda nggak bisa hadir gitu kan, Anda kan masih bisa nonton rekamannya gitu kan. Cuman kalau privat kemarin sih ada juga yang privat gitu. Jadi ada teman saya itu dia BMI juga, tapi dia mau berangkat ke Kanada. Kanada atau Amerika gitu loh. Jadi diajak sama lopannya dia untuk ngurusin mamahnya. Jadi kebetulan lopannya punya mamahnya itu tinggal di Kanada atau Amerika, saya kurang gitu lupa, kurang gitu ngerti ya. Nah dia minta tolong saya untuk ngajar privat ya, minta tolong saya ngajar privat ya, karena dia mau fokus gitu ya. Bilang, Pak nggak apa-apa, biaya berapapun saya mau, ngomong gitu. Pokoknya saya bisa ngomong gitu supaya nanti kalau saya berangkat ke Amerika itu saya sudah bisa begitu ya. Akhirnya saya ya oke lah, kalau dia memang mau privat ya dengan biaya yang saya tetapkan dan dia setuju ya nggak masalah gitu loh. Oke. Jadi kalau misal ini masalah ini ya yang Anda mau privat, dikoordinir sendiri aja ya, jangan sekarang ya. Itu dibalik layar ya. Pokoknya Anda koordinir sendiri ya, nanti kalau sudah fix, Pak kami berapa orang yang mau ikut, terus ini harinya bisa nggak gitu. Saya juga perlu pastikan jadwal saya kan. Kalau jadwalnya
pas, mungkin kita bisa cari jadwal lain gitu ya. Kalau Sabtu bisa saya, Sabtu atau Minggu bisa. Kalau hari lain, hari hari Selasa ya, Selasa saya bisa. Ya. Nah itu nanti mungkin bisa minta tolong Mbak Yusnita atau Mbak Arina ya untuk mengkoordinir teman-temannya yang mau ikut siapa itu kan. Nanti kasih tahu ke saya. Ini bisa kita, kalau bisa kita mulai minggu depan ya baik, atau minggu ini kalau sudah fix ya monggo nggak apa-apa. Pokoknya Anda bilang ke saya. Ya. Terus biasanya saya kasih itu sertifikat ya. Soalnya kemarin teman-teman ada yang minta sertifikat, Pak. Saya mau dibuatin sertifikat, Pak. Setelah mengikuti kursus ya udah nanti saya buatkan sertifikat. Jadi nanti kalau yang ikut les sama saya nanti di akhir periode, jadi itu kan setiap 10 kali kan. Di 10 kali nanti saya buatkan ya bukan sertifikat, semacam surat keterangan gitulah ya. Surat keterangan bahwa Anda sudah mengikuti kursus bahasa Inggris dengan materi ini dan hasilnya ini gitu ya. Jadi itu fasilitas juga kan. Jadi sebagai bukti kan kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Inggris, nanti Anda mau kerja, Anda bisa pakai. Ini loh aku sudah pernah belajar bahasa Inggris. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, ini masalah ini didiskusikan sendiri dulu ya, teman-teman diskusikan sendiri. Kalau sudah fix siapa aja yang mau ikut, terus jadwalnya kasih tahu saya. Nanti Anda mau mulainya kapan terserah ya, saya ngikut. Pokoknya tadi biayanya sudah saya beritahu ya. Jadi kalau satu kali pertemuan 50 NT, 10 kali pertemuan 500 gitu. Nah, Anda bisa kirimkan pos. Nanti saya kasih alamat saya. Ya, Anda kirimkan pos. Atau kalau Anda mau lebih aman, kirimkan pakai Kuahau. Ya, pakai Kuahau boleh. Kalau Kuahau kan lebih aman ya sebetulnya. Serah. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, saya lanjutin ya. Ya, pokoknya ada sertifikatnya ya. Nah, ini untuk kelas schedule-nya ya, jadwalnya 10 September ya, malam hari ini kita akan membahas tenses. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan ke tenses lagi, karena tenses ini ada 3 modul ya. Hari ini kita fokuskan ke present tense. Minggu depannya kita fokuskan ke past tense dan future tense. Ya, kemudian pada saat TTM pertama tanggal 21 September kita akan bahas modul 1, 2, 3, 4 ya. Ini nggak susah, kalau mengenai noun, pronoun, verb, adjektif itu nggak susah. Jadi makanya saya bikin dalam satu pertemuan ya. Semoga bisa selesai semuanya ya. Terus tanggal 24 Septembernya kita ketemu lagi online. Kita akan bahas modul 5 dan 6, yaitu tentang frasa dan auxiliaries ya. Kemudian tanggal 1 Oktobernya kita akan bahas agreement. Sebetulnya agreement itu juga sudah kita pelajari pada saat kita belajar tenses. Jadi di tenses itu kita juga belajar agreement, tapi subject agreement ya. Subject agreement. Oke, terus habis itu tanggal 8 Oktobernya akan bahas ke comparison ya. Comparison degree itu juga gampang sekali. Nah, terus kita sudah selesaikan semua ya dari modul 1 sampai 12. Nanti pada saat TTM kedua, saya berikan exercise, latihan. Ya. Jadi nanti pertemuan TTM
kedua ini isinya cuma latihan aja ya, dari